warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Carik Kalurahan Gosari, Bapak Ketua Bamuskal Kalurahan Gosari, Forkompim Kap Kapanewan Pajangan, hadir dari Koramil, Polsek Pajangan beserta jajaran, seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin memperkenalkan diri dan nanti akan memaparkan visi dan misi. Nama saya Yoga Pradana, berasal dari Perdukuhan Pringgading RT 1 J. Saya lanjutkan untuk terkait visi. Untuk visi, saya mengusung visi yang ini adalah untuk mewujudkan Pringgading yang sejahtera, berkembang, berbasis data. Untuk misi, di mana misi ini adalah hal-hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi yang telah saya buat. Di antaranya yang pertama adalah melakukan perbaikan data dari Padukuhan. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang responsif dan transparan. Yang ketiga, mendorong pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat yang berkelanjutan. Yang keempat, memperluas kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, serta yang kelima atau yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan sosial. Saya jelaskan dari pentingnya data, kenapa saya mengambil tema tentang Pringgading yang sejahtera dan berkembang berbasis data. Jadi di era 4.0 ini kita memahami betul pentingnya data. Jadi data yang ada di tingkat padukuhan nantinya itu akan digunakan untuk menentukan skala prioritas yang akan dilakukan di padukuhan. Misal kita berbicara tentang pembangunan, itu akan terpetakan nanti apa saja yang kurang untuk dilakukan pembenahan terutama yang ada di padukuhan Pringgading. Yang selanjutnya, menyelenggarakan pemerintahan yang responsif dan transparan. Sebelum ini saya sudah melakukan beberapa riset kecil bersamaan dengan pencari dukungan di padukuhan, terutama di RT, kampung maupun di perumahan. Ada beberapa masukan. Yang pertama adalah terkait respon dari dukuh, misal bisa dioptimalkan untuk respon layanan kepada masyarakat itu agar lebih cepat dan tanggap. Yang selanjutnya, transparansi terkait program-program yang itu turun dari pemerintah kelurahan dan itu harus disampaikan secara utuh kepada masyarakat secara keseluruhan, baik itu masyarakat kampung ataupun yang ada di perumahan. Jangan sampai kok memetak-metakan ini warga kampung, ini warga perumahan. Kita di Padukuhan Pringgading mempunyai kebutuhan dan tugas yang sama untuk sama-sama mendapatkan layanan dari pemerintah kelurahan, terutama di Padukuhan Pringgading. Yang selanjutnya, mendorong pembangunan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat yang berkelanjutan. Jadi ketika kita berbicara apapun itu, keberlanjutan ini adalah hal yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya program-program yang hanya turun dan tidak ada tindak lanjutnya. Jadi ketika nanti kita mengembangkan data di padukuhan, ketika ada satu atau dua program, harapannya di tahun-tahun berikutnya akan ada program-program tindak lanjut. Jadi ketika program itu datang atau turun ke padukuhan itu tidak datang hanya sebatas program saja, tetapi akan ada rencana atau program-program tindak lanjut agar mewujudkan keberlanjutan entah itu perekonomian atau apapun di Padukuhan Pringgading. Yang selanjutnya, memperluas kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Ini sesuai dari arahan Lurah Kalurahan Gosari, di mana Kelurahan Gosari ini akan dibagi 3 zona. Yang pertama adalah zona historis, yang kedua zona kuliner, dan yang ketiga adalah zona edukasi, di mana Padukuhan Pringgading ini masuk ke dalam 2 zona. Yang pertama adalah zona historis, di mana berkaitan dengan sejarah yang ada di Kelurahan Gosari. Yang selanjutnya adalah terkait zona edukasi, di mana
di Pringgading ini ada potensi-potensi yang bisa digunakan untuk menunjang wisata edukasi. Yang selanjutnya adalah meningkatkan layanan kualitas layanan sosial. Kenapa layanan sosial ini menjadi penting? Karena memang kalau ketika kita berbicara tentang layanan sosial yang ada di masyarakat, tentunya di Padukuhan Pringgading ini walaupun memang dikatakan sudah baik, tetapi dalam 2 atau 3 tahun ke depan mungkin kita akan menghadapi permasalahan yang mungkin berbeda dengan kondisi kita pada saat ini. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya di Padukuhan Pringgading juga masuk dalam zona pembangunan salah satu kampus yang akan ada di Kelurahan Gosari, di mana diperkirakan akan masuk kurang lebih 35.000 jiwa yang nanti menuntut ilmu. Dan selain ada potensi di situ, dipastikan ada juga dampak-dampak negatif atau permasalahan sosial yang akan terjadi khususnya di Padukuhan Pringgading. Jadi kenapa peningkatan kualitas layanan sosial ini menjadi penting adalah untuk mempersiapkan ketika 2 atau 3 tahun nanti ketika terjadi ada lonjakan penduduk yang ada khususnya di Padukuhan Pringgading. Mungkin cukup, saya rasa sudah semuanya saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.